Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Amelia dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11910623908. Baiklah, di sini saya akan menyetorkan hafalan 4 ayat Al-Quran dan 3 hadis mengenai ekonomi dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi. Baiklah, yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 mengenai pegadaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum ma'budah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la ta'tumus syahadah wa may ya'tumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dapat disimpulkan bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang mencatat utang, maka jaminannya dapat berupa barang yang diperoleh dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkan barang saat diminta, dan hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmatnya di dunia dan di akhirat tidak putus. Ayat ini juga menjelaskan janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang termasuk orang yang berdosa atau busuk hati. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan. Yang kedua adalah Quran Surah An-Nisa ayat 29 mengenai perdagangan dan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang
Larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang batil. Jalan yang batil di sini maksudnya adalah membelanjakan hartanya pada jalan yang maksiat, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat, "Janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara yang haram, seperti riba, judi, merampas, dan melakukan penipuan. Akan tetapi, diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik sesamamu dengan cara dagang yang lahir dari keridoan dan keikhlasan hati di antara kedua belah pihak." Yang ketiga adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 88 mengenai usaha ekonomi yang halal thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Shadaqallahul azim. Baik, berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 88 dapat disimpulkan bahwa kalimat halalan thayyiban mengisyaratkan makanan yang dikonsumsi adalah makanan secara syar'i itu diperbolehkan, tetapi harus berdampak baik bagi jiwa dan raga manusia. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena ada yang dinamai halal itu terdiri dari 4 macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Menurut Al-Maraghi, mempertegaskan bahwa makanan yang halal tersebut bukan hanya dari zatnya, tetapi juga dari cara memperolehnya, seperti barang atau hasil yang bukan berasal dari riba atau barang atau hasil yang bukan dari pencurian. Baik, selanjutnya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang larangan riba, yang termasuk ke dalam materi perbankan dan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2177 tentang berhati-hati dalam berdagang, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Rifa'ata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innat tujaru yub'asuna yaumal qiyamati fujjaran illa manittaqallah hawa barra wa sadaqa. Artinya, dari Rifa'ah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur dalam perkataannya. Selanjutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang pergadaian, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aisyata radhiyallahu anha
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istara min Yahudi ta'aman ila ajalin wa rohanahu dir'an min hadid. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo kredit dan beliau mengagungkan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Baik, selanjutnya adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang menunaikan zakat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Artinya, hadis dari Abdurrahman bin Abdullah Umar bin Khattab berkata, Islam dibangun atas 5 hal. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.